Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di seri video pemrograman PHP kita ya. Pemrograman web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ini adalah video ketiga dari seri ini. Dan di video ketiga ini kita akan membahas tentang script atau sintaks atau gaya penulisan di PHP-nya. Oke, baik. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana proses instalasi web server dan kode editor yang kita gunakan. Di sini kode editor yang saya gunakan adalah Sublime. Ya, silahkan menyesuaikan bagi yang menggunakan kode editor yang lainnya. Jadi asumsi saya pada video ketiga ini sudah memahami tentang atau sudah menginstal kode editor dan web servernya. Ya, di sini web servernya saya menggunakan SAM. Oke, ya ini sudah. Jadi kalau belum bisa menginstal web servernya dan kode editornya, silahkan lihat di video saya yang sebelumnya, linknya saya simpan di deskripsi. Oke, nah sekarang kita akan mulai menuliskan kode PHP. Yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai lebih jauh adalah bahasa pemrograman web itu adalah bahasa pemrograman yang masih membaca struktur filenya. Jadi struktur filenya masih sangat diperhatikan. Makanya kalau dalam pemrograman yang client-side scripting, kita bisa bebas menempatkan file di mana saja dan kita bisa menjalankannya cukup dengan klik kanan, open with browser, misalnya Chrome atau Firefox. Tapi ketika kita sudah menggunakan web server, maka kita tidak bisa menempatkan file itu di sembarang tempat, harus di tempat yang sudah ditentukan. Nah, dalam kasus kita ini, web server ini yang saya gunakan adalah PHP, maka di sini yang harus kita perhatikan adalah di mana posisi penyimpanan filenya. Ya, jadi itu yang teman-teman harus perhatikan adalah di mana posisi penyimpanan filenya. Kita nggak bisa nyimpannya naruh di sembarang tempat aja. Misal cuma ditaruh di desktop atau ditaruh di folder-folder yang lainnya lah ya. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu waktu penginstalan XAMPP-nya disimpan di D. Ini kita bisa lihat di sini nih. XAMPP installation directory D SAM. Sekarang kita masuk ke D SAM. Baik. Nah, ini adalah struktur folder yang ada di dalam folder D SAM. Nih. D XAMPP. Nah, ini adalah struktur foldernya. Semua file website dan pendukung website kita harus disimpan di dalam folder ini, tepatnya di dalam folder htdocs. Nah, semua file harus dimasukkan di dalam sini. Boleh membuat folder di dalam sini. Jangan membuat folder di luarnya. Jadi, semua struktur web itu disimpan di dalam folder ini. Nah, ya. Oke, sekarang itu folder. Sekarang ini kita minimize dulu. Kita jalankan dulu web server kita dengan database-nya. Ini di sini kalian bisa melihat Apache dan MySQL. Kita klik tombol start dan start lagi. Oke, ini sudah jalan. Nah, ini kalau sudah hijau seperti ini tandanya sudah running. Sekarang tinggal kita coba. Silakan buka browsernya. Lalu ketikkan localhost. Nah, muncul ya. Nah, localhost, ketika kita mengetikkan perintah localhost, maka localhost itu sampai pada level folder ini.
sampai pada level folder ini. Kenapa langsung muncul halaman dashboard? Karena kita lihat di sini ada index.php-nya. Ya, karena di sini ada index.php-nya, kita lihat isinya, open with Sublime. Nah, karena ini diarahkan langsung ke dashboard. Nah, langsung diarahkan ke dashboard. Ya, ini semacam untuk ngecek lah. Nah, sekarang kalau indeks ini kita rename, misal indeks 2 lah. Indeksnya kita rename, lalu ini kita hapus, lalu localhost saja. Nah, dia munculnya kayak gitu ya. Nah, jadi perintah localhost itu sampai di level folder yang ini, htdocs. Sampai di level folder yang ini, htdocs. Jadi kalau kalian bikin folder, silakan bikin foldernya di dalam sini. Di dalam htdocs ini. Karena localhost-nya membaca sampai di dalam sini. Semua file-file pendukung website dimasukkan ke dalam folder ini. Ya, ingat ketika kita sudah menggunakan web server, maka kita tidak boleh lagi sembarangan menaruh file. Filenya harus terstruktur, harus rapi, karena website membaca struktur filenya, struktur foldernya. Jadi penyebutannya harus rapi. Oke, nah sekarang kita coba buat. Jadi kalau misalnya di sini kita bikin satu folder lah ya. Kita bikin folder misalnya di sini dasar PHP. Dasar PHP, kemudian di dalamnya double klik, kita buat lagi sebuah folder pertemuan. Ini video ketiga. Anggaplah ini pertemuan ke-1 lah ya, karena kita baru masuk codingnya. Pertemuan 1. Nah, pertemuan 1. Sekarang kalau kita kembali ke browser, kita reload. Ini udah muncul nih. Dasar PHP, klik. Di dalamnya ada pertemuan 1. Klik lagi, masih kosong ya. Belum ada apa-apanya. Oke. Sekarang kita akan mulai mengisi dengan perintah yang ada. Sekarang kita mulai mengisi dengan perintah yang ada. Ingat ya, kita menyimpannya di dalam folder apa tadi? htdocs, kemudian dasar PHP, pertemuan 1. Nah, semuanya filenya nanti kita simpan di dalam sini. Jadi nanti video berikutnya bikin folder lagi, pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi akan banyak folder di dalamnya. Kayak gitulah kira-kira rancangannya ya. Nah, oke. Sekarang untuk memulai sebuah script PHP, ini saya minimize, ini juga saya minimize, kita kembali ke sini. Saya biarkan browsernya yang terbuka. Oke, ini saya biarkan terbuka. Nah, saya sandingkan gini aja. Oke, nah untuk memulai sebuah script PHP maka diawali dengan tag lebih kecil, tanda tanya, PHP, dan ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Jangan lupa ini kita simpan dulu. File, save. Kita simpan di dalam, nah ingat ya, htdocs, exam, htdocs, dasar PHP, pertemuan 1. Nama filenya boleh beda, tapi di sini saya beri nama index dulu ya. Jadi ketika dibuka pertemuan 1, filenya langsung dijalankan. Index.php. Oke, ini udah tersimpan. Index.php. Nah, sekarang untuk mencetak sesuatu di layar, untuk mencetak teks di layar, maka kita bisa menggunakan dua perintah.
kita bisa menggunakan dua perintah. Yang pertama yaitu echo, lalu diikuti dengan tanda petik. Misal, halo PHP dasar. Diakhiri dengan titik koma. Yang kedua, kita bisa menggunakan perintah print. Yang kedua, kita bisa menggunakan perintah print. Ini saya hapus, petik. Teks ini dicetak dengan tag print. Titik koma. Kita bisa lihat ketika terjadi perubahan di file, maka icon ini menjadi bulatan. Kalau sudah kita simpan, Ctrl S, dia akan jadi tanda kali. Jadi itu bisa diperhatikan. Kalau dia masih tanda bulatan, berarti kita melakukan perubahan pada file dan belum menyimpan. Ya, nah sekarang ini udah siap. Sekarang kita kembali ke browser. Dasar PHP, pertemuan 1. Kita lihat. Muncul ya? Nah, ini. Ya, itu adalah teks yang kita cetak dengan menggunakan echo dan print. Apakah bisa digabung dengan tag HTML? Bisa. Misal ini tidak ada spasinya nih. Misal ini nggak ada spasinya, berarti saya mau kasih spasi. Bisa aja saya kasih begini. Echo BR. Simpan. Nah, atau saya mau gabungin di sini juga boleh. BR. Simpan. Refresh. Nah, itu udah jadi 2 kali ya. Satu lagi. Misal teks ini mau saya tebelin. Di sini juga bisa saya tambahkan tag PHP. B. Yang penting penulisannya sama. Simpan. Reload. Nah, ini dia. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir apakah tag yang kita tulis ini bisa dilihat oleh klien. Berbeda dengan HTML ya, HTML dan CSS yang kelihatan apa yang kita tulis sama persis dengan yang ditampilkan di klien. Berbeda dengan PHP. Kalau PHP, tag PHP-nya tidak akan muncul. Jadi dia nggak akan muncul perintah echo ini nggak akan muncul. Kita bisa lihat di sini, klik kanan, kemudian view source. Nah, yang muncul hanya kayak gini aja. Jadi sama seperti perintah HTML, yang muncul hanya kayak gini saja. Yang muncul persis hanya seperti ini saja. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi nanti udah ngetik coding panjang-panjang, oh ternyata kok codingnya bisa dilihat di klien, nggak akan. Karena PHP akan di-convert dan menjadi tag HTML biasa. Ya, itu juga menjadi salah satu fungsi dari web server. Jadi dia semacam compiler lah. Semacam compiler karena file umum yang biasa digunakan di web itu adalah HTML. Maka semua yang masuk di situ akan dijadikan HTML. Kira-kira seperti itulah gambarannya dari si web server itu tadi. Jadi perintah-perintah PHP-nya nggak akan terlihat sama sekali. Oke, baik. Nah, tag PHP atau perintah PHP tidak bersifat case sensitif. Jadi nulis perintah echo besar kecil itu hasilnya akan sama saja. Ya, hasilnya akan sama saja. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan coba membuat sebuah variabel. Membuat sebuah variabel di PHP. Untuk membuat sebuah variabel di PHP, untuk membuat sebuah variabel, maka variabel itu harus diawali dengan tanda $. Diikuti dengan nama variabelnya. Misal variabelnya saya beri nama angka. Sama dengan 3 titik koma. Nah, ketika kita mau
mencetak ini, maka kita tinggal panggil nama echo angka titik koma. Ya, jangan lupa disimpan lalu reload. Nah, dia seperti ini. Harusnya ke bawah ya. Oke, kita tambahin aja di sini. BR atau kita mau buat echo di sini juga nggak apa-apa. Echo BR titik koma. Nah, dia turun ya. Jadi, kalau membuat variabel seperti itu. Nah, untuk memberikan komentar pada script yang kita buat, kita bisa menggunakan slash 2 kali seperti ini. Bisa juga seperti ini. Jika ingin berbaris-baris. Ini untuk memberikan komentar. Ini juga masih tetap. Sampai ditutup. Nah, jadi kalau ini satu baris, tanda ini satu baris, kalau ini bisa lebih dari satu baris selama belum ditutup dengan tag ini. Ya, itu cara memberikan komentar di PHP. Oke, itu tadi ya sudah untuk melakukan pencetakan pada PHP atau print. Jadi ada bisa menggunakan echo, print. Tapi nanti mungkin kebanyakan kita akan menggunakan yang echo saja. Nah, sekarang kita mulai ke penulisan sintaks PHP. Penulisan sintaks PHP. Di sini saya kasih dua ya. Saya kasih dua. Yang pertama yaitu PHP di dalam HTML, dan yang kedua HTML di dalam PHP-nya. Nah, ini ya. Jadi ini sudah. Ini udah, sekarang kita coba buat HTML di bawah. HTML. Nah, ini sudah jadi strukturnya, kita tinggal tulis belajar dasar PHP. Sekarang di bagian body saya beri tulisan di sini H1 yang paling gede. Belajar pemrograman PHP dasar. Nah, sekarang seperti ini. Sekarang apakah bisa teks PHP-nya kita gabungkan ke dalam HTML? Tentu bisa. Ya, kita tinggal mengisi di sini tag PHP. PHP. Lalu di sini kita tulis echo. Echo. Lalu apa tadi? Belajar pemrograman PHP dasar. Jangan lupa kita berikan titik koma. Simpan. Lalu kita coba jalankan di sini. Nah, ini muncul ya. Ya, ini muncul. Ini adalah tag PHP diletakkan di dalam tag HTML. Ya, tentu ini sangat sederhana ya, namun nanti pada praktiknya di sini kalian bisa gantikan dengan variabel-variabel, kemudian dengan data dari dalam database, atau coba saja ini kita sudah ada variabel di sini, lalu ini saya ganti nih. Ini saya ganti dengan PHP dasar. Lalu di sini saya ganti echo variabelnya. Nah, saya ganti dengan variabelnya. Simpan, lalu saya jalankan. Sama aja ya. Ini di sini juga ganti. Ya, jadi boleh seperti itu. Jadi di penempatannya ini adalah tag PHP yang disisipkan di dalam tag HTML-nya.
Dalam implementasinya mungkin nanti ketika sudah menggunakan database ya ini bisa diganti dengan item dari dalam database, hasil pemrosesan dan lain sebagainya. Sekarang kita tambah satu lagi, misalnya di sini paragraf. Lalu kita pakai PHP echo. Ini adalah paragraf dengan PHP. Simpan, lalu refresh. Nah, muncul ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini adalah basic-basic dasar penulisan PHP yang harus kita pahami. Oke, udah itu tadi penulisan sintaks dalam PHP. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu mengenai operator pada PHP. Nah, yang pertama aritmatika. Aritmatika, tentu ini di dalamnya tambah, kali, kurang, bagi. Ya, nah itu tambah, kali, kurang, dan bagi. Cara pakainya boleh ditulis langsung, misalnya hitung 5 kali 9, titik koma. Setelah itu kita tampilkan di sini echo hitung. Simpan, lalu kita lihat. Oh ini kita kasih batas dulu ya. Echo BR 2 kali supaya agak jauh. Nah ini hitung 5 kali 9, bisa langsung seperti ini. 5 tambah 9 misalnya. Nah ini ya, bisa langsung seperti ini atau dimasukkan ke dalam variabel dulu. Misal angka 1 sama dengan 5, angka 2 sama dengan 9. Atau biar beda di sini 7 lah. Nah, di sini hitung angka 1 ditambah angka 2. Simpan. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi boleh disimpan dalam variabel seperti ini atau disebutkan langsung atau dihitung langsung seperti itu juga tidak masalah, ya. Ini untuk operator aritmatika atau perhitungan. Itu tadi operator aritmatika, selanjutnya operator apalagi operator penggabungan. Operator penggabungan teks misalnya. Operator penggabungan teks. Operatornya itu titik. Jadi kalau kita nulisnya kayak gini, misal kita punya di sini kata 1 sama dengan PHP, kata 2 sama dengan dasar. Maka ketika di sini saya buat variabel lagi, gabung kata 1 titik kata 2. Maka ketika saya echo gabung, saya kasih spasi lagi ya. Kita copy aja. Nah, dia jadi kayak gini. Digabungkan katanya. Kalau mau dikasih spasi di antaranya berarti kita tambahin aja lagi di sini. Seperti itu. Nah, dia jadi kayak gini. Oke, nah itu operator penggabungan teks. Jadi operator aritmatika, operator penggabungan teks, dan
satu lagi yaitu operator assignment. Operator assignment itu dari tadi udah kita pakai itu ya di atas. Dari tadi udah kita pakai operator assignment, itu yang paling sering kita gunakan yaitu sama dengan. Operator assignment itu ada sama dengan, tapi ada juga operator assignment yang lain yaitu plus sama dengan, kemudian minus sama dengan, kemudian ada kali sama dengan, dan ada juga bagi sama dengan. Nah, cara pakainya gimana? Misal di sini ada katakanlah X sama dengan 5 gitu ya. X sama dengan 5. Kemudian di sini saya echo X. Nah, X. Ini muncul ya, 5. Tapi di bawahnya di sini saya pasang lagi. X sama dengan 6. Maka X yang muncul tidak lagi 5, tapi menjadi 6. Kenapa? Karena ketumpuk. Ya, ini ada variabel 1, kemudian diisi lagi variabel di bawahnya. Nah, tapi kalau saya isinya jadi seperti ini, X plus sama dengan 6. Kalau saya isi jadi seperti ini, maka yang muncul adalah 11. Kenapa? Karena variabel yang ada, X-nya berapa? 5. 5 ditambah 6. Maka yang dicetak adalah hasil dari perhitungan variabelnya yang terakhir. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Misal di sini saya ganti dengan kali misalnya. Simpan. Kita lihat hasilnya berapa di sini? 30. Karena variabel X 5 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 30. Nah, itu operator assignment. Operator assignment yang bisa kita gunakan di dalam PHP. Baik ya teman-teman, itu tadi beberapa materi singkat tentang sintaks PHP. Ya, yang pertama komentar, kemudian print atau standard output, kemudian bagaimana penulisan PHP, PHP di dalam HTML, atau HTML di dalam PHP, seperti ini contohnya. Kemudian ada operator aritmatika, kemudian penggabungan teks, dan operator assignment. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.